Mbah Abbas Buntet dan Mbah Hashim Asy'ari adalah untuk mengusir penjajah nikah sekutu dari bumi Surabaya, dari bumi Jawa. Orang Gresik, wong pinter, wong bodoh, semuanya di hadapan negara Republik Indonesia ini hukumnya sama. Wali Songo inilah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ajaran-ajaran Wali Songo adalah ajaran-ajaran Islam rahmatan lil. Yang dibawa adalah Islam universal, Islam yang sama dengan Islam yang ada di Saudi Arabia, Islam yang sama dengan Islam yang ada di Yordania, Islam yang sama dengan Islam yang ada di Maroko. Di mana saja Islam universal ini dibawa, maka Islam yang universal ini tidak boleh berubah. Ketika di Arab Saudi sholat 5 waktu, maka Islam universal ini dibawa kemanapun ini harus sholatnya 5 waktu. Zakat wajib di Saudi Arabia. Ketika Islam dibawa ke Nusantara, Islam mewajibkan zakat, orang Nusantara yang Muslim pun mewajibkan zakat. Betul. Islam di Saudi Arabia mewajibkan haji. Islam yang universal ini ketika dibawa dia ke Maroko, dibawa dia ke Amerika, dibawa dia ke Indonesia, maka Islam yang universal ini harus sama, yaitu haji hukumnya wajib. Tapi kemudian Wali Songo yang menyebarkan Islam di Indonesia dengan membawa Islam universal, Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, membawa nilai-nilai tipologi yang khusus di tanah Nusantara. Apa itu? Budaya-budaya Nusantara yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis didukung oleh Wali Songo. Pencak silat, kita lihat bagaimana pencak silat dari Surabaya, pencak silat Gresik, pencak silat dari Pasuruan, pencak silat dari Madura, pencak silat dari daerah-daerah lainnya. Ini semua berkembang sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Budaya-budaya, nilai-nilai, peci putih, peci hitam, peci hijau, semuanya boleh berbeda. Tetap sama 4 rakaat. Saya pakai udang-udang Turki. Ini Pak, udang-udang Turki. Ada yang ngomong ini udang-udang Yaman. Bukan. Ini udang-udang negara Turki. Ini bajunya asli produk Nusantara. Sarungnya yang 50.000 ini asli dari pabrik di Pulau Jawa. Semua yang saya pakai ini adalah pakaian Nusantara. Walaupun kayak orang zaman sana. Bapak Ibu, Wali Songo kemudian ajarannya yang penuh toleransi, yang penuh tasamoh, yang penuh layinan, yang penuh kelembutan, kemudian dilembagakan oleh sebuah lembaga namanya Nahdlatul Ulama adalah pewaris ideologis daripada ajaran-ajaran Wali Songo. Bagaimana kita lihat Nahdlatul Ulama begitu gigih menjaga marwah jati diri bangsa Indonesia, dan bagaimana sekarang ketika 45 Indonesia merdeka, Nahdlatul Ulama sejak Indonesia merdeka 45 sampai hari ini tidak pernah punya niatan untuk mengganti NKRI dengan negara berpaham apapun. Tidak ada riwayat Nahdlatul Ulama memberontak kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Nahdlatul Ulama lah salah satu, bukan salah satu kiai, satu-satunya atau yang pertama
menerima Pancasila sebagai asas tunggal bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka Nahdlatul Ulama yang merupakan lembaga dari ajaran-ajaran Wali Songo ini wajib kita jaga. Nahdlatul Ulama di dalam akidah mengikuti paham akidah Ahlus Sunnah Ahli Sunnah apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Apa namanya? Ahlus Sunnah wal Jamaah Apa itu Ahli Sunnah wal Jamaah Nahdiyah? Dan kenapa ahli sunnahnya NU harus ada ahli sunnah wal Jamaah Nahdiyah? Karena hari ini banyak orang yang mengaku-ngaku ahli sunnah, tetapi ajaran ahli sunnah dibelokkan, saudara. Betul? Ngaku ahli sunnah wal Jamaah, jarah kubur haram. Betul? Ngaku ahli sunnah wal Jamaah, kunut bid'ah. Betul? Ngaku ahli sunnah wal Jamaah, maulid haram. Betul? Ngaku ahli sunnah wal Jamaah, tetapi bagaimana dia berhubungan dengan negara? Negara dianggapnya kafir, negara dianggapnya taghut, negara yang tidaklah bermerek Islam dianggap negara yang tidak bersyariah. Na'udzu, sampai ada orang yang mengatakan daripada orang yang mengaku ahli sunnah wal Jamaah hari ini, orang yang punya KTP Indonesia sudah termasuk orang kafir. Na'udzu. Kenapa? Karena KTP adalah produk dari negara Indonesia, dan negara Indonesia menurut mereka adalah negara kafir. Kafir dari mana? Apakah negara kita Republik Indonesia ini menghalang-halangi orang Gresik untuk sholat? Jawab. Apakah NKRI menghalangi orang Gresik sholat dhuhur? Apakah negara kita, polisi, melarang orang-orang Gresik untuk puasa Ramadan? Apakah polisi kita ada yang menghalang-halangi pondok pesantren? Ada yang menghalang-halangi pengajian? Ada yang menghalang-halangi haul? Tidak ada, saudara. Maka aneh kalau ada orang yang mengatakan negara kita bukan negara bersyariah. Menurut para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, Indonesia ini adalah daulatun syar'iyyatun, negara yang telah bersyariah walaupun mereknya bukan negara syariah. Betul? Bu, dalam tanggi jawabnya apa ya, bukan salah doang. Bu, Indonesia ini dari Aceh sampai Papua itu berjajar pulau, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tanah airku Indonesia. Itu ibu-ibu, pulau-pulau yang berjajar itu jumlahnya berapa? 17.000 pulau. Orangnya yang hidup berapa? 270 juta orang. Sukunya ada berapa? 700
Suku bangsa dan bahasa 1.400 suku bangsa dan bahasa. Agama yang ada di Indonesia bukan hanya Islam. Islam 90%. Tetapi yang lainnya ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan ini berapa orang adanya? 12 juta, Bu. Orang yang percaya kepada Allah, tapi dia tidak mengaku Islam, dia tidak mengaku Kristen, dia tidak mengaku Buddha, dia tidak mengaku Hindu, jumlahnya 12 juta uang. Akeh ikudi. Jangan dikira orang-orang yang tidak beragama tapi dia bertuhan kepada Allah di Indonesia ini, menurut laporan data statistik jumlahnya 12 juta orang. Maka oleh karena itu negara kita, walaupun presidennya Islam, menterinya Islam, DPR-nya Islam, dalam membuat hukum harus mengayomi seluruh agama yang ada di Indo. Itu namanya toleransi. Ketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara Indonesia ini disyaratkan orang-orangnya, bangsanya, semuanya, negara berdiri di atas fondasi percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa seluruh manusia Indonesia, baik dia orang Aceh, dia orang Jambi, orang Riau, orang Palembang, orang Minang, orang Lampung, orang Banten, orang Jateng, orang Jatim, orang Gresik, uang pinter, uang bodoh, semuanya di hadapan negara Republik Indonesia ini hukumnya sama. Lahu ma lahu wa alaihi ma alaihi. Dia mempunyai hak dan dia mempunyai kewajiban kepada negara kesatuan Republik. Maka PWI berdiri dan berjuang dalam landasan itu. Betul? Maka PWI didirikan bukan untuk gulet, tapi untuk dapat pahala yang banyak. Kalau kita mau berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini, menjaga negara ini selama-lamanya ila yaumil qiyamah, maka siapa saja yang berpikiran seperti itu, setiap langkahnya, duduknya, menjaga kiainya adalah pahala untuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, saya ini sudah 4 hari tidak pulang, ninggalin santri, santri wis pada kumisen bebarang balik. Kenapa? Karena ada safari dakwah di daerah Banyumas, Purbalingga dan sekitarnya, Cilacap. Dan malam hari ini malam yang keberapa? Jumat, Sabtu, Minggu, malam Senin. Ini malam apa iki, Kiai? Malam Selasa. Waduh. Malam Selasa. Udah berapa malam suara saya udah habis. Maka nanti kita akan dengarkan dengan begitu padat dari kiai-kiai yang lain, wabil khusus dari guru kita bersama, Ketua PWI kita Al-Mukarram, Al-Alim, Al-Alama, Sahibil Fadilah, Al-Sayyid, Al-Syarif, Abbas Bili Yaksi. Ini Bu, cucunya Mbah Abbas Buntet. Siapa itu Mbah Abbas Buntet? Pendiri Nahdlatul, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, dan beliau adalah Panglima Laskar Hizbullah waktu perang di Surabaya. Orang Gresik, Surabaya, Tuban pada perang. Kalau dia itu laskarnya Mbah Hasim, panglimanya tidak ada lain adalah Mbah Abbas Buntet. Kenapa? Karena Mbah Hasim memerintahkan kepada laskar santri yang dimobilisasi oleh Nahdlatul Ulama menunjuk panglima. Panglimanya adalah Mbah Abbas Buntet
pengasuh pondok pesantren Buntet Cirebon. Sekarang cucunya, beliau Abbas juga namanya, kakeknya Abbas, cucunya Jadi sejarah ini selalu berulang. Dulu yang menjadi pasukan Mbah Hasyim Asy'ari orang Gresik, orang Tuban, Bondowoso, Situbondo, Jember, Malang, Surabaya dan sekitarnya. Sekarang juga PWI di Jawa Timur, alhamdulillah, semarak luar biasa. Ini pengulangan sejarah. Ketika itu adanya Laskar Hizbullah, Mbah Abbas Buntet dan Mbah Hasyim Asy'ari adalah untuk mengusir penjajah nikah sekutu dari bumi Surabaya, dari bumi Jawa, dari bumi Nusantara. Maka cucunya dengan PWI akan mengusir setiap orang-orang yang ingin memperbudak bangsa Indonesia. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.